Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, baik. Tema kita kali ini tentang keuanganmu ya. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan tentang keuanganmu ke depan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang keuanganmu ke depan. Dan mungkin juga sudah terjadi ya, tetapi apa yang ingin semesta sampaikan agar keuanganmu lebih baik, ataupun mungkin kamu harus lebih berjaga-jaga kalaupun ada yang negatif ya di masa depan ya. Kira-kira apa pesan semesta tentang keuanganmu? Kita lihat. Oke, kartu yang keluar pertama di sini ada Queen of Swords. Kita lihat lagi di sini ada The Moon. Wow. Di sini ada Four of Swords. Oke, saya merasakan di sini energinya ya. Kamu tuh kayak loyo-loyo tiba-tiba semangat. Kenapa? Rezeki kamu datang ya, rezeki kamu up. Mungkin sesuatu kemarin-kemarin itu contoh kalau di bidang dagang sepi, jualan kamu mungkin rame ya, akan rame ke depannya. Jangan takut ya. Lesu ya, kayak macam mau sakit tiba-tiba semangat ya. Jadi perputaran bagus ke depannya saya lihat ya. Kalau kamu karyawan mungkin kamu dibayarkan hakmu ya, dimana mungkin kemarin-kemarin ada beberapa hak-hak kamu yang belum terbayarkan, akhirnya dibayarkan sehingga kamu senang, kamu happy. Kalau kamu belum mempunyai pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya kamu mendapatkan gaji gitu ya. Di sini mungkin kalau bicara keuangan, ke depan keuangan kamu up ya, maksudnya ada penerimaan ya, ada pemasukan gitu ya. Mungkin dapat pekerjaan yang tadi saya bilang, akhirnya dapat gaji, ada tunjangan terbayarkan ya, hak-hak kamu baik gaji, terus bonus, mungkin kalau pegawai negeri gaji 13 ya, ataupun TPP, ataupun yang lain-lain lah seperti gitu. Yang pastinya ada pemasukan datang di hari esok, ataupun mungkin sudah terbayarkan ya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih waspada atau lebih berhati-hati dalam memanage keuangan. Kita lihat apa saja nasihat semesta untukmu. Di sini ada Temperance. Di sini ada Eight of Cups, Page of Cups, ada Two of Wands, dan ada Six of Wands. Oke. Jadi yang kamu harus perlu waspadai di sini, yang paling utama adalah sakit. Ya, jangan sampai kamu sakit. Kalau kamu sakit kan, ataupun keluargamu yang sakit kan, keluar biaya lagi, entah biaya beli obat, ataupun kalau fatal ya biaya rumah sakit, otomatis uangnya kan keluar lagi. Ya, ini uang udah masuk nih. Ya, bersyukur uang masuk. Tetapi ingat, jangan sampai uang keluar. Kaica, tapi kan pasti uangnya keluar karena kita punya kebutuhan, iya. Tetapi kalau bicara tentang sakit kan, itu dari kita.
kelalaian kita. Nah ini jadi jangan sampai sakit gitu. Makanya banyak makanan sehat, minum minuman sehat, air hangat, air putih, jangan soda, jangan manis, jangan terlalu banyak gula, gorengan ya. Akhirnya nanti radang ya, ataupun mungkin sakit kepala, akhirnya kamu aktivitasnya nggak lancar ya, mandek semuanya. Nah itu ya, setidaknya kalau kamu beli obat, contohnya ya, harga 50.000 aja nih, contoh 50.000 untuk beli obat nih ya, padahal 50.000 itu sudah bisa kamu makan sehari satu keluarga, bener nggak? Nah ini maksud saya seperti gitu ya. Ya jadi seperti gitu. Yang pertama, jangan sampai sakit, banyak olahraga, banyak minum air hangat ya. Oke, berikutnya di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk menurunkan gengsi ya. Jangan banyak duit tiba-tiba langsung ke mall belanja makan ya. Kenapa tidak makan di rumah seperti biasa ya, nggak usah terlalu macam mau makan-makan eksklusif ya. Ya sekali-sekali boleh, tapi jangan sampai langsung habis gitu loh. Karena saya lihat di sini ada yang ngajak-ngajak ya. Mungkin udah capek, stres ya, tiba-tiba ada gaji, ya udah ajak teman, diajak saudara, diajak ini, diajak itu, akhirnya ya kebablasan ya. Barang-barang yang sebenarnya nggak perlu dibeli, tapi karena nggak bisa kontrol emosi akhirnya beli. Wah ini ada diskon nih, wih ini bagus sekali nih. Ujung-ujungnya pakai cuman berapa hari, atau bahkan dimuseumkan aja di lemari. Ini contoh ya. Jadi kalau mau dibilang gaya hidup ya, nggak usah terlalu mau wow, biasa aja ya. Kita punya hidup ini dinikmati ya. Barang-barang nggak usah terlalu banyak stok, kalau habis baru beli, jangan di stok-stokan. Nanti malah barang yang urgent malah kita nggak beli, akhirnya ngutang ya. Nggak usah pakai stok-stok dulu ya, beli sedikit-sedikit, yang penting semuanya tercukupi ya. Jangan malah ada yang lebih, malah ada yang sama sekali nggak dibeli gitu ya. Jadi untuk gaya hidup dikurangi juga, beli barang-barang yang sebenarnya tidak penting jangan dibeli walaupun diskon ya. Pada saat memang butuh baru dibeli gitu. Makanya saya bilang harus ada dana cadangan, supaya pada saat yang betul-betul urgent baru kamu bisa pakai dana itu ya. Oke, di sini semesta juga mau sampaikan kepada kamu untuk kalau kamu punya hutang, bayar ya. Ya kalau bicara hutang ya itu kewajiban kamu ya untuk membayarnya, karena uang itu akan ada beberapa yang ya ada duit tapi ya bayar hutang. Tetapi di sini yang semesta tekankan untuk kamu jangan berikan piutang kepada orang-orang yang tidak tepat. Nah akhirnya ujung-ujungnya nanti kamu yang dipersulit sendiri, stres sendiri, ngemis atas hak kamu gitu ya. Jadi jangan bilang, wah saya banyak duit nih, weh lihat nih, saya jadi orang kaya nih. Kan biasa kelihatan gitu. Contohnya di rumah, biasanya kamu nggak ada uang ya, kelihatan kamu tuh di rumah aja, tiba-tiba wah dia pergi-pergi jalan tuh, berarti kakak saya atau saudara saya atau sahabat saya ini lagi banyak duit. Orang tahu gelagat karakter kamu gitu ya, dari gerak-gerik kamu, ini lagi banyak duit dan ini lagi kere gitu kan. Jadi pada saat dia lihat kamu wah lagi banyak duit karena warawiri ke sana kemari gitu, ya sudah deh saya alasan ini alasan itu pinjam duit. Nah ini kamu harus tegas. Kalau memang orang itu sehat, orang itu tidak sakit, tidak cacat, dan memang pantas masih bisa kerja, ya jangan dikasih. Kalau memang dia sudah sekarat, sakit, cacat, ya itu memang kita harus punya kasih ya. Tetapi saya merasakan di sini orang cacat saja masih bisa mau berusaha loh. Malah orang-orang yang sempurna ini malas. Serius loh, saya memperhatikan orang yang cacat itu nggak pernah ngemis ya. Kebanyakan nih, ada beberapa yang ngemis, tetapi mereka itu tidak, artinya malah lebih banyak orang yang mengatasnamakan anak kecil, mengatasnamakan sakit, mengatasnamakan macam-macam kemalangan-kemalangan hidup. Padahal dia sehat, dia punya kaki, dia punya tangan, dia artinya sempurna gitu ya. Nah itu berarti kamu harus tahu bahwa oh ini orang-orang malas, saya nggak boleh membiarkan mereka untuk malas. Harus kamu berani berkata tidak untuk
tidak meminjamkan uang kepada mereka. Supaya apa? Mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, bisa berusaha sendiri. Gitu ya. Kalau tidak ya nanti kamu dipersulit. Dipersulit dengan apa? Ya kamu mengemis atau setidaknya ya uang kamu nggak dibalikin atau dibalikin dengan cara emosi. Ya. Marah-marah atau nggak enakan nantinya. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu punya uang ke depan ya, ada orang mau pinjam-pinjam, nggak usah dulu, nggak usah, atau ya diam aja, kamu ada uang tapi kelihatan kere aja gitu, supaya apa, uang kamu tetap bisa kamu nikmati gitu ya. Terus di sini semesta mau sampaikan untuk bisa membuat tabungan jangka panjang juga ya, dari ya mungkin berapa persen dari penghasilan kamu. Karena apa? Kebutuhan anak sekolah, kebutuhan hidup ya. Terus yang tadi saya bilang, mungkin kalau kamu punya angsuran ya untuk biaya angsuran kamu. Nah ini, jangan sampai kamu beli yang lain ujung-ujungnya yang urgent terabaikan ya. Apalagi bicara makan, kebutuhan anak sekolah ke depan ini akan jauh lebih banyak, buku-bukunya ya, atau mungkin biaya pendaftaran ya, ataupun mungkin ya perlengkapan sekolahnya, itu kan perlu duit semua tuh ya. Nah ini, jadi harus bisa mempunyai dana cadangan ya, entah 1-2 bulan ini atau untuk tahun-tahun berikutnya. Jangan kita sudah tiba akal baru kita mau menabung, terlambat. Kalau bisa sudah kita sudah tahu, oh anak saya ini mau nanti di bulan 7 ya. Ya sudah, bulan 6 nggak apa-apa. Jangan di bulan 7 bulan Juli baru mau nabung. Ya sama aja pengeluarannya. Kebutuhannya di bulan Juli mau nabung ya nggak bisa. Ya. Jadi di bulan Juni kamu nabung untuk keperluan bulan Juli. Atau kalau bisa ya kamu udah tahu prediksi bahwa oh anak saya mau jadi polisi nih, setidaknya ya saya siapkan dana, ini contoh ya, atau mau jadi apa gitu ya untuk masuk kuliah di universitas ini, kita harus punya planning. Jangan habis-habis ya, harus punya tabungan jangka panjang. Itu yang semesta mau sampaikan ya. Dan nah ini ada yang mau liburan, saya merasakan energi di sini ya, perjalanan ya, dimana mau liburan. Ini hati-hati juga liburan, jangan sampai budgetnya lebih. Kamu budgetkan cuma 5 juta ujung-ujungnya ya saking keenakan ya, saking santainya ya, saking bahagianya ujung-ujungnya bukan 5 juta pengeluaran, malah 10 juta. Nah ini hati-hati ya. Ya dibudgetkan aja. Dan ini saya juga lihat ada mungkin kamu party ya, ada selebrasi ataupun mungkin kondisinya hajatan ya, entah mungkin akikah ataupun mungkin ulang tahun, lamaran, nikahan ya. Nah ini disesuaikan budget kamu. Kalau memang budget kamu 5 juta ini contoh ya, ya sudah tamunya berapa, jangan lebih gitu. Kalau kamu tahu oh ya keluarga saya banyak ya, berarti siapkan uang budgetnya lebih gitu ya. Karena terkadang yang kita budgetkan melebihi gitu. Jadi kalau bisa kita budgetkan sekian, tetapi kita masih mempunyai uang simpanan untuk jaga-jaga kalau seandainya kebutuhan tak terduga itu ada. Jangan malah kita pinjam, karena ada beberapa nanti yang pinjam sana sini gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih memanage keuangan dengan baik, terus juga bisa menekan gaya hidup, jaga kesehatan juga ya, dan harus mempunyai tabungan jangka panjang, dan harus bisa mengontrol emosi dalam berbelanja ya, supaya uang kamu tetap bisa aman, safety di tabungan kamu. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ke depan ya, setidaknya keuangan kamu agak lebih baik, mendingan dibandingkan bulan-bulan kemarin ya. Setidaknya kalau gajimu 1 juta ya, kamu punya kebutuhan 8 juta, masih bisa tabung uang 1 juta ini contoh ya, kamu pakai 800.000, masih ada 200.000 untuk menjadi tabungan. 100.000 tabungan jangka pendek ya, 3 bulan, jangka waktu 3 bulan ya, 100.000-nya jangka panjang untuk tahun depan gitu. Yang penting ada dibandingkan tidak ada sama sekali. Sedikit-sedikit tapi akan jadi bukit. Jadi jangan kita meremehkan uang kecil, karena uang besar itu ada karena dari uang kecil itu ya. Jadi tetap menabung.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.